Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang menyusun rencana pemasaran retail. Dari kelompok kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama saya sendiri, Taufik Robi. Yang kedua yaitu Yusuf Fahmi Hafiz. Menyusun rencana pemasaran retail. Adanya rencana pemasaran yang tertulis memberi manfaat sebagai pedoman dalam hal apa yang akan dilakukan dari waktu ke waktu dan sekaligus dalam memonitor perkembangannya. Penyusunan rencana pemasaran retail bisa berbeda antara satu peritel dan peritel lainnya, tetapi pada umumnya mencangkup poin-poin analisis situasi, sasaran, strategi, program pelaksanaan, dan anggaran. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui penyimpangan penjualan yang melebihi rencana apalagi yang lebih rendah dari rencana. Rencana strategi. Rencana pemasaran retail strategi berisikan sasaran-sasaran jangka panjang berupa citra, target penjualan, dan laba yang dihasilkan dari analisis situasi lingkungan berikut peluang dan ancamannya. Secara garis besar, urutan dalam rencana pemasaran strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksekusi sumari. Bagian ini menjelaskan apa yang terkandung dalam rencana pemasaran, mulai dari analisis situasi, pemasaran, hingga target penjualan. Yang kedua, situasi pemasaran dewasa ini. Situasi ini mencakup pasar, persaingan, dan lingkungan makro. Yang ketiga, analisis SWOT dan isu. Kekuatan dan kelemahan berkaitan dengan diri peritel yang menyusun rencana strategis baik organisasi dan karyawan. Sedangkan peluang dan ancaman berkaitan dengan pasar, pesaing, dan lingkungan makro. Isu, hal-hal hangat yang terjadi pada saat penyusunan rencana, biasanya dalam bidang hukum atau peraturan atau dalam hal pandangan masyarakat. Yang keempat, sasaran pemasaran. Sasaran berkenaan dengan volume penjualan dan target laba. Sasaran pemasaran juga akan mencangkup hal-hal yang kualitatif seperti peningkatan sumber daya manusia. Rencana pemasaran strategi yang kelima yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, primary target market atau pasar incaran primer atau pasar incaran utama. Pemasaran partikel yang efektif adalah yang dapat menjelaskan segmen masyarakat yang menjadi sasaran utamanya. Segmen pasar yang jelas memungkinkan perusahaan memilih strategi yang tepat. Yang kedua yaitu positioning. Positioning adalah upaya menempatkan citra perusahaan dan gerainya di benak masyarakat. Strategi pemasaran yang efektif adalah yang terpadu dan konsisten di antara semua unsur bauran pemasaran retailnya sesuai dengan rencana positioning. Dan yang ketiga, merchandising. Rencana ragam dan jenis item merchandise disiapkan sesuai sifat gerai. Selain itu, garis besar volume masing-masing ragam item direncanakan sesuai dengan asumsi tahun-tahun ke depan. Semua bersifat garis besar guna mencapai sasaran jangka panjang. Dan yang keempat, yaitu sales promotion. Rencana sales promotion hanyalah bersifat patokan yang sesuai untuk mencapai sasaran yang diinginkan, tetapi akan disesuaikan menurut situasi dan kondisinya. Besarnya anggaran akan mengikuti besarnya pencapaian omset penjualan. Yang kelima, perilakan dan komunikasi. Iklan dipasang dengan tujuan, biasanya perilakan komunikasi kan dilakukan dengan periklanan, dan iklan itu biasa dengan tujuan membuat perusahaan retail dan gerainya terasa hadir, dan komunikasi dapat berupa brosur dan media berita itu pun juga direncanakan anggarannya. Selain strategi di atas dapat dibuat dengan rencana pergantian sistem operasional, prioritas program rekrutmen, dan pelatihan SDM. Lanjut, rencana pemasaran strategi yang keenam yaitu program pelaksanaan. Program pelaksanaan merupakan penjabaran dari strategi pemasaran, tetapi dibuat dalam garis besar setiap tahunnya saja. Sebagian orang menyebutnya sebagai implementasi. Dan yang terakhir yaitu proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan merupakan kuantifikasi dari asumsi-asumsi rencana penjualan
biaya-biaya dan laba yang diperoleh dari analisis pasar, persaingan, dan lingkungan makro. Kemudian rencana tahunan. Rencana tahunan dibuat oleh pimpinan yang disusun oleh manajer yang membidangi anggaran dengan masukan dari semua manajer yang mempunyai wewenang mencapai penjualan dan laba, atau profit center, atau wewenang pengadilan biaya atau cost center. Kemudian penetapan sasaran pemasaran. Sasaran dibuat secara kuantitatif dan kualitatif. Sasaran kuantitatif berupa beberapa besar penjualan dalam rupiah dan beberapa besar laba. Sedangkan sasaran kualitatif berupa kepuasan pembeli dan citra gerai yang lengkap dan unik. Ya, saya rasa cukup penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas dan ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Sekian dari kami, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.